Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membagikan kiat tepat modif hemat untuk W202 pada khususnya dan untuk semua sedan 90s hingga 2000-an awal pada umumnya. Siapa bilang keren harus mahal? Kalimat itu kalau buat saya pribadi nggak sepenuhnya benar ya. Kalau opini saya tentang modifikasi ya, itu lebih ke kepuasan kita sebagai pemilik mobil ini yang sudah berhasil memodifikasi mobil ini yang sebelumnya mungkin kelihatan culun, terlalu bapak-bapak style banget, kok bisa berubah jadi lebih keren, lebih sporty, lebih tampilannya anak muda banget. Nah itu udah puas, saya sendiri udah puas. Kok dapat pujian, wih keren om mobilnya kayak gini. Nah itu buat saya anggap aja bonus, karena kan nggak semua selera orang itu sama. Dan penggemar mobil itu kan nggak cuma dari kalangan orang kaya aja, tapi ada juga dari kalangan menengah dan juga dari kalangan di bawahnya menengah. Nah, di kesempatan kali ini ya akan saya bagikan tips yang mungkin kalian itu posisinya sama kayak saya. 100% duitnya nggak bisa diinvestin untuk ngehedonin mobil. Akan tetapi hanya sebagian kecil aja karena mungkin masih ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, masih ada tanggungan, cicilan, penghasilan yang nggak seberapa dan lain sebagainya dengan berbagai alasan itu ya. Nah, jadi semoga ya tips yang saya bagikan ini bisa diterapkan ya, kiat tepat modif hemat lah. Jadi kita mencoba sehemat mungkin dalam memodif mobil, tapi hasilnya untuk kepuasan diri ya itu cukup memuaskan. Tanpa banyak cincong, langsung aja yuk, let's go. Kita mulai dari fascia depan mobil terlebih dahulu, karena kalau mobil ini jalan kemana-mana, yang kelihatan pertama adalah mukanya, tampangnya mobil. Nah, dari tampang aja itu udah bisa kalian modif, bisa kalian rubah jadi bisa kelihatan lebih mewah, bisa kelihatan lebih sporty, lebih garang, dan lain sebagainya. Nah, untuk di W202 ini, kalau mobil kalian pengen kelihatan lebih mewah tampang depannya ya, itu kalian bisa ganti grillnya terlebih dahulu dengan grill style S-Class kayak gini yang banyak chrome-nya. Akan tetapi kalau W202 kalian pengen kelihatan garang, nah ini chrome-nya ya bisa kalian hitamkan, dan kalau pengen kelihatan lebih sporty lagi, nah kalau logonya berdiri gini kan kelihatan mewah gitu ya, Mercedes bos, kalian bisa ganti dengan logo yang tidur ya, biarpun harganya sama sih, tidur jadi kelihatan lebih clean, lebih sporty gitulah ya. Kalau seperti ini kan kelihatan mewah gitu. Nah, dan di beberapa mobil ya grillnya kan juga bisa diganti tuh. Kayak kalau di BMW itu kebanyakan grillnya diganti jadi yang full hitam, jadi nggak ada chrome-nya. Nah itu kan BMW memang karakternya sporty, jadi itu bisa diganti lah grillnya jadi yang full hitam gitu. Atau yang kalau ada versi double slide, itu bisa diganti ke yang versi double slide. Terus kalau saya tuh dulu pernah nge-review Greco ya, Great Corolla, itu grillnya juga udah diganti pakai punya Touring Wagon. Nah fotonya seperti ini, dan kalau yang belum nonton videonya bisa klik link di atas. Nah terus kalau kasusnya kayak di Honda Civic Vario, kalau di Vario kan grill logo H tegaknya itu kan nempel di grillnya kan. Nah itu bisa juga kalian ganti grill yang tanpa logo, itu kelihatan lebih, ya let's say bisa kelihatan lebih sporty, lebih garang gitulah ya. Selesai masalah grill dan logo, sekarang kita geser ke masalah matanya mobil, yaitu headlampnya. Nah buat headlamp ini kebanyakan mobil 90s 2000-an awal gitu kan masih kaca ya. Dan kalau kalian pengen mempertahankan originalitasnya, look klasiknya itu masih dapat dan period correct tentunya ya, itu kalian bisa cukup poles kacanya aja biar bening, nggak nguning, nggak burem dan lain sebagainya. Nah, dan untuk upgrade pencahayaannya kalian bisa cukup ganti aja dengan LED, lampu LED biasa aja. Kalau kalian nggak pengen pasang bilet loh ya, karena bilet kan ibaratnya lebih cocok di mobil tahun muda gitulah ya kalau pengen period correct. Zaman 90s 2000-an awal dulu kan belum ada bilet. Jadi kalau pengen yang period correct ya itu cukup pakai LED aja. Tapi kaca lampunya atau mika lampunya itu dibikin bening, jangan burem, jangan nguning. Jadi tampilan bersihnya dapat, pencahayaan upgrade-nya juga dapat. Nah terus untuk sen ya, kalau saya bicara masalah sen ini, saya lebih suka diganti ke sen yang warna oranye.
Karena kalau diibaratkan mata pada cewek ya, sen berwarna oranye tuh ibaratnya kayak make cewek yang make up terus di matanya sini dikasih eyeshadow atau apalah gitu namanya, jadi kelihatan lebih cantik aja gitu. Dan kalau di 202 ini yang sen ada oranye-oranye itu ada dua jenis. Yang pertama yang full oranye, yang kedua style USDM yang oranye sebagian aja. Nah, dan di mobil lain kayaknya juga bisa diganti. Kalau 90s 2000-an awal sepertinya masih bisa dibongkar kan, itu sennya masih bisa dilepas. Kayak dulu tuh papa pernah punya E36, itu kalau nggak salah sennya tuh warna oranye. Nah, itu bisa diganti kayak gitu. Jadi kelihatan lebih cantik lah kalau dilihat dari depan, dari rada nyamping serong sana gitu. Jadi ini dia sen yang saya maksud ya, yang ada oranye-oranye gini kan, jadi kelihatan cakep gitu, kayak mobilnya pakai headlampnya tuh pakai eyeshadow, pakai make up gitu. Nah, terus kita bergeser ke bagian samping, bisa dilihat ada velg. Nah, tapi sebelum ke velg ya, kalau memang kalian benar-benar fokus mengejar penampilan, mengejar look, lupakan masalah kenyamanan dan ceperkan mobil kalian. Nah, karena kalau modifikasi pengen ceper tapi kok masih mementingkan kenyamanan yang seperti standar pabrikan, itu agaknya kok kurang pas. Ibaratnya ya apa ya, nggak searah gitulah ya. Karena kalau ceper ya, itu udah pasti kenyamanan lebih berkurang dari standar pabrikan, dan juga fungsionalitas melibas segala medan jalan itu juga pasti berkurang. Nah, dan kalau kalian pengen nyeperin mobil, terus ini rekomendasi dari saya, jangan potong per, dan juga jangan pernya dipres, itu jangan. Nah, dan akan saya buatkan video terpisah ya buat bahas masalah ceper-ceperin mobil ini. Kalian bisa ceperin dengan cara apa aja yang wis tak jamin aman, dan juga penjelasannya juga ya. Nah, untuk ceperin mobil ini kalian bisa terapkan di semua merek sedan ya. Terus nggak cuma Mercy tok, BMW, Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi itu bisa diceperin ya. Terus pasti kelihatan lebih lebih keren gitu. Nah, terus kalau bicara masalah velg, ini kita bahas 202 dulu ya, terus nanti ke yang umum. Nah, 202 ini velg standar, velg bawaan standarnya ring 15. Dan hukum kalau pengen naikin ukuran velg ya, ngelebarin ukuran velg, itu maksimal cuma naik 2. Katakanlah dari ring 15 mentok ya ring 17. Dan juga aspek rasio bannya udah pasti bakal diturunin. Setiap naik 1 ring tuh, kalau setiap naik 1 inci kalau nggak salah itu aspek rasionya turun 10. Katakanlah ban bawaannya tuh 21560 ring 15. Kalian pengen pakai ring 17, ya berarti anggap aja lebarnya sama wis, tapak lebar velgnya sama. Berarti kalian pakai ban ukuran 215, aspek rasionya turun jadi 40 ring 17. Dan untuk 202 ini ya, saya bisa bilang mobilnya itu lenjeh banget. Bahasa Jawanya tuh geleman, bahasa Indonesianya tuh gampangan. Bawaannya ring 15, kok jangankan cuma dicokokin ring 18, lah dipasangin ring 19 aja itu masih bisa loh, asalkan fitmentnya pas. Dan juga velgnya memang cocok ya, maksudnya cocok tuh dalam artian ya offsetnya pas, lebarnya juga pas. Nah, jadi 202 ini kalau masalah velg itu variasinya banyak banget. Dengan PCD-nya yang mirip-mirip PCD Jepang, itu nambah banyak banget jenis velg yang bisa nempel di 202 ini. Mulai dari ring 15 hingga ring 19 itu bisa diselopkan semua di 202 ini. Nah, dan 202 ini kalian bisa bikin lebih sporty ya velgnya, looknya, dengan velg kayak palang 5 buatan AMG seperti bisa kita bilang AMG Aero atau AMG SL, AMG CL. Nah, kalau dari tuner lain kayak Brabus mungkin kalian bisa pakai Mono 5, Mono 6, itu tampilannya bisa kelihatan lebih sporty lagi. Nah, kalau untuk yang pengen looknya elegan, kalian bisa pakai velg multispoke. Kayak contohnya punya saya ini Carlson 116. Nah, ini velg multispoke, jadi kelihatan lebih elegan. Terus ada juga kalau tidak salah Carlson RX, yaitu multispoke juga dari Carlson, tapi kalau ini kan spoknya rada melengkung. Kalau RX itu lurus-lurus, jejek tuh, jejek. Nah, bisa juga kalian
sebenarnya AMG Aero tuh juga bisa kelihatan mewah sih ya, AMG Aero. Terus ada juga Brabus Mono 3 Monty. Brabus Jahanam itu harganya nggak ngotak, itu sumpah mahal banget. Terus kalau Lorinser tuh ada Lorinser RS1, RS70, RS80, pokoknya RS itu banyak banget. Nanti saya bikinkan video sendiri ya kalau itu, karena kalau dibahas di sini nggak cukup. Dan kalian mau pakai velg PCD 5x114 pun masih bisa, karena PCD 202 itu 5x112. Ya biarpun pasti ada adjustment, tapi ya bisalah nemplok gitu velg Jepangan gitulah ya. Karena ada beberapa ya yang memang tuh velgnya ditabrakin sekalian pakai velg Jepangan, dan looknya juga bagus-bagus kok. Dan kalau masalah body kit bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, body kit itu lebih ke arah opsional, karena aslinya kalian cukup ceperin dan ganti velg itu tampilannya udah berubah drastis, asalkan velgnya pas dan kelihatan keren, nggak velg asal-asalan gitulah ibaratnya. Nah karena kenapa? Yang pertama, kalau saya itu lebih suka ganti body kit, yuk ganti juga semuanya. Maksud saya, bumper depan yo ganti, side skirt ganti, bumper belakang juga diganti. Karena kalau cuma diganti salah satu atau salah dua, itu kayak stylenya kurang seirama lah, kurang dapat gitu konsepnya. Kayak katakanlah punya saya ini kan full C36. Nah kalau digado-gado katakanlah cuma depan doang, terus side skirtnya masih bawaan pabrik, kan nggak lucu gitu, depannya berotot kok sampingnya letoy. Nah dan yang kedua, harga body kit itu kalau original part number itu nggak murah, apalagi body kit tuner. Nah ini kan modif hemat, mosok ibaratnya dulu saya dapat ini tuh kalau nggak salah 15 jutaan itu, belum sama ngecatnya. Nah itu kan udah membengkak sendiri harganya. Saya seperti itu. Tapi kalau yang mau ganti body kit ya monggo. Karena kan selain yang ori PN juga sekarang kan ada body kit yang bahannya dari fiber atau dari Duraflex atau plastik FRP gitu. Dan itu harganya lebih terjangkau. Nah kalau saran saya loh buat yang mau ganti body kit, alangkah baiknya kalian pakai body kit tuner atau pakai body kit dari versi lebih di atasnya mobil yang kalian punya. Katakanlah kalian punya Lancer CK4. Nah itu kalian bisa pakai body kitnya Evo 4, 5 atau Evo 6. Kalau tuner ya katakanlah mobil kalian kayak saya nih loh W202, kalian bisa pakai body kit dari AMG, dari Carlson, dari Lorinser, dari Brabus ataupun dari Walt dan tuner-tuner lainnya itu. Nah kalau BMW biasanya itu pakai body kit M Technic, kalau yang E90, E36 dan E46 ya. Kan waktu 90s 2000-an awal kan body kit M Tech itu kan populer banget ya. Atau kalian bisa juga pakai tuner lain kayak body kitnya Alpina, body kitnya AC Schnitzer, ataupun body kitnya Racing Dynamic. Dan kalau untuk yang mobilnya Jepangan nih, wah ini kalau masalah body kit malah lebih gampang daripada Eropanan. Karena mobil Jepang itu, terutama sedan-sedan 90s dan 2000-an awal ya, itu kan yang bisa custom body kit juga banyak, dan desain customannya pun beragam banget. Katakanlah kalian pengen konsepnya street racing, yaitu desainnya banyak banget. Terus pasti setiap bengkel modifikasi punya lah, ibaratnya blueprintnya itu punya. Atau kalian bisa juga upgrade seperti ibaratnya kalau Honda itu ada Type R. Nah itu kalian bisa pakai body kit Type R-nya kalau ada, ataupun dari tuner macam Mugen, Spoon, dan lain sebagainya. Terus kalau mobil kalian Mitsubishi Lancer, ini kalian bisa pakai body kit Lancer Evo. Nah, itu wes paling gampang. Kalau mobil kalian Mitsubishi Jalan Hiu atau Jalan Lele, ya itu kalian bisa pakai body kit VR4-nya. Wah itu wes kelihatan keren, gagah, sporty. Wes itu enak banget. Kalian nggak usah custom-customan, wes tinggal WTB want to buy body kit Jalan VR4 Hiu. Mesti ada yang jual. Dan sama juga dengan body kit Lancer Evo. Nah kalau kayak Greco gitu ya, saya kan dulu pernah nge-review Greco, tapi body kit bumper depannya itu pakai punya Subaru WRX Impreza. Nah itu bisa juga dijadiin acuan maybe ya kalau kalian bisa nemu barangnya. Nah jadi itu dia untuk masalah body kit kalau kalian pengen ganti body kit. Dan untuk bagian belakang W202 ini bisa kalian diamkan aja, nggak usah ditambahin ductile pun udah wangun, nggak usah ditambahin spoiler pun udah cakep
gitu loh. Karena memang dari pabrikannya udah ganteng seperti ini gitu loh. Nah terus kalau mobil kalian karakternya sporty, itu bisa kalian tambahkan ductile ataupun spoiler. Kayak saya ambil contoh kalau di BMW E36 itu bisa kalian pasangin spoiler M3, spoiler Poveba, atau spoilernya Racing Dynamic, atau bisa juga spoilernya M3 GT, fotonya kayak gini, ataupun spoiler gawang segede LTW Wings, fotonya kayak gini. Nah terus kalau E36 itu ada yang namanya diffuser fancy white. Nah itu cuma bisa ketemploknya kalau di bumper yang M Technic. Nah itu juga bisa kalian pasang juga kalau mobil kalian E36. Itu membuat tampilannya bener-bener kayak ya racing look iya, sporty iya. Nah terus kalau mobil kalian Honda Civic, katakanlah let's say Civic Vario gitu ya, itu bisa kalian tambahin spoiler. Kayaknya kalau nggak salah ada kok spoilernya Civic Coupe gitu, OEM-nya ada. Atau bisa kalian cukup ductile aja juga bisa. Terus kalau di Civic FD gitu ya, itu malah langsung aja spoiler Type R, karena FD Type R pun juga ada gitu loh. Terus kalau kayak Greco ya, Great Corolla, itu aslinya ductile kecil aftermarketan aja udah cukup kok. Ductile universal itu loh, kan itu harganya ya murah toh, nggak mahal-mahal banget. Ataupun polosan kayak gini juga nggak apa-apa, karena Greco kan kebetulan pantatnya kotak gini ya, kayak 202. Jadi didiemin pun aslinya nggak masalah. Terus kalau mobil kalian Mitsubishi Lancer, wes toh, nggak usah banyak tanya. Wings Lancer Evo kalau kalian pengen. Tapi mau didiemin pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu dia video tentang Kia tepat modif hemat untuk W202 pada khususnya dan mobil lain pada umumnya ala Autodisay. Nah semoga tips ini bisa cukup membantu kalian yang baru pengen memodifikasi mobil kalian tapi dengan budget yang limited. Ya. Semoga bisa membantu dan terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.